Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang dimana kami mendapatkan judul gelombang mekanik. Sebelum kami menampilkan hasil diskusi kami atau kami menjelaskan hasil diskusi kami, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya Ade Marlina sebagai moderator dan penyaji. Saya Miftah Rahmi, NIM 18033154. Di sini saya sebagai penyaji. Saya Dwi Yulianti sebagai penyaji. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya minta kepada Dwi Yulianti untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini dalam mata kuliah analisis fisika SMA kelas 11 ini, kelompok kami mendapatkan judul gelombang mekanik. Pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Yulianti. Kepada Saudari Dwi Yulianti dipersilahkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Sebelum kita masuk kepada gelombang mekanik, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apakah itu gelombang. Jadi Ananda semua, apakah Ananda tahu apa itu gelombang? Karena setiap kita belajar gelombang, pasti kita harus mengetahui apa itu gelombang, pengertian dari gelombang. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi, setiap getaran yang merambat, maka disebut dengan gelombang. Selanjutnya, di sini kita akan membahas macam-macam gelombang. Jadi, ada 3 macam gelombang. Yang pertama, gelombang berdasarkan medium rambatnya. Dan yang kedua, berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Yang ketiga, berdasarkan amplitudonya. Gelombang berdasarkan medium rambatnya dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Yang ketiga, gelombang berdasarkan amplitudonya, yaitu terdiri dari gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Baiklah Ananda, kita akan masuk kepada gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Jadi, gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat atau membutuhkan media untuk dapat merambat. Jadi, apa saja contoh dari gelombang mekanik ini? Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan juga gelombang air laut. Baiklah Ananda, kita akan masuk kepada gelombang transversal. Mungkin Ananda semua sudah tahu apa itu gelombang transversal atau sudah pernah mendengarnya. Jadi, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Mengapa dikatakan tegak lurus? Dikarenakan arah getarnya berada pada sumbu Y seperti pada gambar dan arah rambatnya berada pada sumbu X, maka dikatakan tegak lurus. Jadi contoh dari gelombang transversal ini ada gelombang tali, gelombang seismik sekunder, dan lainnya. Kemudian kita akan membahas gelombang longitudinal. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal ini berbeda. Untuk gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Mengapa dikatakan
sejajar dikarenakan arah getarnya berada pada sumbu X dan arah rambatnya juga berada pada sumbu X sehingga dikatakan sejajar. Jadi, ciri-ciri dari gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang memiliki rapatan dan regangan. Ini adalah rapatan dan ini adalah regangan. Jadi, contoh dari gelombang longitudinal ini adalah gelombang bunyi, pegas, dan seismik primer. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang besaran-besaran pada gelombang. Baiklah Ananda, di sini ada 5 besaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah panjang gelombang. Jadi, untuk gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal memiliki panjang gelombang yang berbeda atau cara pengukuran yang berbeda. Untuk gelombang transversal, panjang gelombang atau lambda adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau lembah yang berdekatan. Di sini bisa kita lihat untuk jarak dua puncak yang berdekatan ini adalah lambda, bisa kita lihat seperti ini. Dan untuk jarak dua lembah yang berdekatan seperti ini, maka itu disebut dengan lambda atau satu lambda. Kemudian untuk gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang saling berdekatan. Dapat kita lihat pada gambar, di sini ada regangan, di sini ada rapatan, maka jarak antara dua rapatan atau dua regangan disebut dengan lambda atau panjang gelombang. Baiklah Ananda, kita masuk besaran yang kedua, yaitu frekuensi gelombang. Di mana pengertian dari frekuensi adalah jumlah gelombang penuh per 1 sekon. Jadi, secara perumusan, frekuensi adalah N per T, di mana F sama dengan frekuensi gelombang, N adalah jumlah gelombang atau banyak gelombang, dan T kecil adalah waktu. Yang ketiga ada periode gelombang atau T. Jadi pengertian dari periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Jadi persamaannya atau rumusannya bisa kita lihat pada layar. T sama dengan T kecil per N, di mana T adalah periode gelombang, T kecil adalah waktu, dan N adalah banyak gelombang. Jadi hubungan antara frekuensi dan juga periode gelombang adalah T sama dengan 1 per F, atau juga F sama dengan 1 per T gitu. Baiklah Ananda, untuk besaran yang keempat yaitu ada amplitudo, di mana pengertian dari amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Jadi amplitudo ini memiliki satuan meter, di mana persamaan dari amplitudo adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Dan yang terakhir ada cepat rambat gelombang atau V, di mana pengertian dari cepat rambat gelombang adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap satuan waktu, di mana rumusan dari cepat rambat gelombang atau V adalah V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Bisa kita lihat rumusannya pada layar. Baiklah Ananda, di sini kita akan masuk kepada contoh soal. Di sini bisa kita lihat soalnya. Yang pertama, dua buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya naik turun di atas permukaan air, lalu sebanyak 20 kali. Permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus adalah 100 cm dan di antaranya terdapat dua lembah dan satu bukit, maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah, maka dari soal ini kita harus menghitung berapa frekuensi gelombang dan juga berapa cepat rambat dari gelombang. Bisa kita lihat pada layar, di sini ada gabusnya. Gabus ini terdapat atau berada pada jarak dua lembah atau satu bukit. Jadi bisa kita ketahui di sini, diketahui N atau banyak gelombangnya adalah 20 kali dengan waktu 4 detik. Dengan lambdanya di sini karena dia berada pada dua lembah dan satu bukit, maka itu disebut dengan 2 lambda. 2 lambda sama dengan 100 cm, maka untuk satu lambdanya adalah 50 cm. Baiklah Ananda, di sini kita harus menghitung
berapa besar frekuensi dan juga cepat rambat gelombang. Untuk bisa menghitung frekuensi, kita dapat menggunakan rumusan F sama dengan N per T, di mana N adalah 20 dan per T adalah 4 detik, maka didapatkan frekuensinya adalah 5 Hz. Selanjutnya, untuk dapat menghitung cepat rambat gelombang, kita bisa menggunakan rumusan V sama dengan lambda dikali F. Maka lambdanya adalah 50 cm dikali dengan frekuensinya adalah 5 Hz. Maka dapat kita hitung cepat rambat gelombangnya adalah 250 cm per sekon. Baiklah Ananda, itu contoh soal yang pertama. Kita akan masuk kepada contoh soal yang kedua. Baiklah, untuk contoh soal yang kedua, gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per sekon jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 meter, tentukan periode dan frekuensi gelombang. Maka di sini pada soal kita harus menghitung periode dan juga frekuensi pada gelombang. Baiklah, diketahui, bisa kita lihat ya di soal, diketahui cepat rambatnya adalah 10 meter per sekon. Kemudian jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan, maka itu disebut dengan lambda, maka lambdanya adalah 2 meter. Maka ditanya adalah periode dan juga frekuensi. Untuk menghitung periode dan frekuensi, kita bisa menggunakan rumusan dari cepat rambat gelombang. Karena rumusan itu dia ada periode atau frekuensinya, sehingga bisa kita hitung melalui persamaan ini. Jadi V sama dengan lambda per T, di mana untuk bisa menghitung periode, maka kita menggunakan persamaan T sama dengan lambda per V, di mana lambdanya adalah 2 meter per 10, maka didapatkan periodenya adalah 0,2 sekon. Kemudian untuk bisa menghitung frekuensi, kita menggunakan persamaan hubungan dari frekuensi dan periode, yaitu F sama dengan 1 per T, di mana 1 per 0,2, maka frekuensinya yang didapat adalah 5 Hz. Jadi, periode dan frekuensi dari gelombang tersebut adalah 0,2 sekon dan juga 5 Hz. Baiklah Ananda, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Dwi Yulianti. Materi selanjutnya mengenai sifat-sifat gelombang akan dijelaskan oleh Miftahur Rahmi. Kepada Miftahur Rahmi dipersilahkan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini yaitu judul kita sifat-sifat gelombang. Sebelumnya, saya akan mereview dulu materi sebelumnya untuk agar dapat lebih mudah kita mempelajari yang sekarang. Jadi, Anda tahu nggak siapa yang tahu mengenai gelombang? Apa itu gelombang? Jika ada yang tahu, silakan dijawab. Ade, Bu. Nah, silakan Ade, apa itu gelombang Ade? Gelombang itu getaran yang memiliki rambatan. Nah, ya betul. Gelombang itu ialah getaran yang memiliki rambatan. Lalu materi sebelumnya ada membahas mengenai besaran-besaran pada gelombang. Sekarang siapa yang tahu besaran-besaran apa saja yang ada pada gelombang itu? Saya ada yang tahu? Bu. Ya baik, Dwi, apa saja besaran pada gelombang, Dwi? Ada amplitudo, cepat rambat gelombang, periode, frekuensi, dan panjang gelombang, Bu. Benar sekali. Jadi Ibu anggap Ananda semua telah mengerti ya dengan materi sebelumnya. Jadi kita bisa mudah untuk memahami materi selanjutnya. Untuk materi sekarang kita membahas tentang sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang ini terutama pada gelombang mekanik itu ada 5. Yang pertama yaitu pembiasan atau refraksi.
Sebelumnya Ananda sudah membaca mengenai topik hari ini atau bagaimana? Sudah, Bu. Kalau sudah, ada yang tahu apa itu pembiasan? Atau harus Ibu jelaskan dulu? Ibu jelaskan, Bu. Oh, baiklah, kalian ingin cara yang mudah kan? Baiklah, pembiasan itu disebut juga dengan refraksi, di mana pembiasan pada gelombang itu merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Untuk pembiasan pada gelombang mekanik sendiri itu relatif sulit diamati. Jadi refraksi itu lebih tepatnya terjadi jika gelombang menjalar dari medium satu ke medium lainnya yang memiliki kerapatan berbeda. Di sini, jika medium yang dilalui gelombang itu berbeda, maka indeksnya pun juga terpengaruhi dan indeks biasnya pun juga berbeda. Dari perbedaan indeks bias inilah yang menyebabkan cepat rambat cahaya itu berbeda, sehingga seolah-olah gelombang tuh ada pembelokan arah lintasan, terutama pada gelombang cahaya. Di sini kita dapatkan untuk pembiasan refraksi pada gelombang cahaya itu N sama dengan C per V, di mana N itu indeks biasnya, C cepat rambat cahaya di ruang hampa, dan V cepat rambat cahaya di dalam medium tertentu. Di sini Ananda tahu tidak berapa cepat rambat cahaya di ruang hampa itu? Ada yang tahu berapa cepat rambat cahaya di ruang hampa? Tidak, Bu. Baiklah, cepat rambat cahaya di ruang hampa itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, itu. Lalu, terlihat pada slide bahwasannya sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Dari persamaan itu, dapat kita simpulkan bahwasannya makin besar laju gelombang yang memasuki medium berbeda, maka sudut biasnya juga makin besar. Begitupun sebaliknya. Jika makin kecil laju gelombang yang memasuki medium yang berbeda, maka sudut biasnya juga makin kecil. Lalu pada pembiasan tersendiri ada dua macam. Yang pertama yaitu pembiasan pada yang mendekati garis normal dan pembiasan yang menjauhi garis normal. Untuk pembiasan yang mendekati garis normal ini terjadi jika sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal jika kerapatan medium 2-nya lebih besar daripada kerapatan medium 1-nya. Dan untuk pembiasan yang menjauhi garis normal itu merupakan sinar datang yang akan dibiaskan menjauhi garis normal jika kerapatan medium 2-nya yang lebih kecil daripada kerapatan medium pertamanya. Baiklah, untuk sifat gelombang yang selanjutnya yaitu ada pemantulan, polarisasi. Untuk yang kedua ini, polarisasi merupakan terserapnya sebagian arah getar gelombang yang disebabkan karena gelombang keluarannya hanya memiliki satu arah saja. Biasanya untuk gejala polarisasi ini ada pada gelombang transversal. Baik, selanjutnya yaitu pemantulan atau refleksi. Nah ya, pemantulan atau refleksi. Refleksi sendiri ialah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Maksudnya di sini, gelombang akan dipantulkan jika mengenai medium pantul atau penghalangnya. Arah pantulan gelombang sendiri ditentukan oleh arah datangnya gelombang. Gelombang mengalami pemantulan jika muka gelombang mengenai suatu penghalang. Penghalang di sini berupa penghalang berbahan lunak ataupun penghalang berbahan keras. Untuk penghalang berbahan lunak, gelombang tidak akan dipantulkan, melainkan nanti akan diserap. Ini sama dengan maksudnya dengan sifat gelombang polarisasi tadi. Dan untuk selanjutnya,
Sifat gelombang selanjutnya yaitu ada interferensi. Interferensi ini ialah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi ini dia itu bisa diamati dengan jelas jika berkas dua gelombang itu bersifat koheren. Di mana koheren ini antara amplitudo dengan frekuensinya itu sama dengan fase yang tetap. Sementara itu, interferensi dibagi menjadi dua macam, yaitu ada interferensi konstruktif atau menguatkan, dan interferensi destruktif atau melemahkan. Di mana interferensi konstruktif ini terjadi ketika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama, sehingga dapat saling menguatkan. Sementara untuk yang interferensi destruktif ini terjadi jika gelombang yang berpaduan memiliki fase yang berbeda sehingga mereka saling melemahkan. Baiklah, untuk sifat selanjutnya yaitu difraksi atau pelenturan. Difraksi ini ialah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Contohnya yaitu seperti rumbai atau garis gelap dan terang pada layar. Dan juga kalau pada gelombang bunyi saat Ananda misalnya berada di gang sempit, lalu bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain yang lewat. Untuk contoh-contoh dari sifat gelombang ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan mengenai sifat-sifat gelombang ini sudah selesai, maka saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Miftahur Rahmi. Selanjutnya, materi terakhir yang akan saya jelaskan sendiri mengenai penerapan sifat gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda semua, sebelum Ibu menyampaikan materi, sebagaimana kita ketahui bahwasannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu gelombang serta sifat-sifat gelombang. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menerangkan atau akan menjelaskan kepada Ananda apa saja penerapan dari sifat-sifat gelombang yang telah kita pelajari kemarin dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dimengerti. Sebelum Ibu menyampaikan pelajaran pada hari ini, apakah Ananda masih ingat apa-apa saja sifat-sifat gelombang yang telah dipelajari minggu lalu? Ada yang bisa menjawab? Ada, Bu. Ya, silahkan Miftahur Rahmi. Sifatnya itu kalau nggak salah ada pembiasan, ada pemantulan, lalu ada interferensi, serta ada apa lagi ya, Bu? Lupa, difraksi. Bu. Cuma segitu yang tahu, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Miftahur Rahmi. Ya, benar sekali. Jadi, dari sifat-sifat yang telah dijelaskan tadi, maka Ibu akan menjelaskan penerapannya satu persatu. Yang pertama yaitu pembiasan atau refraksi. Dapat kita lihat di contoh kehidupan sehari-hari, yaitu suara dari daratan dibiaskan pada kedalaman air. Lalu, contoh selanjutnya, cahaya yang dipancarkan ke langit akan dibiaskan. Sifat kedua yaitu dipantulkan atau refleksi. Ibu sudah yakin bahwasanya Ananda pasti sudah mengerti mengenai sifat-sifat gelombang. Untuk sifat gelombang kedua, yaitu dipantulkan atau refleksi, memiliki contoh pemantulan gelombang bunyi oleh dasar laut, dan ketika Ananda berteriak di dalam bukit, maka suara Ananda akan terdengar kembali atau akan dipantulkan kembali. Selanjutnya, nah, sifat yang ketiga yaitu ada difraksi atau disebarkan. Difraksi ini memiliki contoh yaitu apabila saat Ananda berada di gang sempit, maka Ananda masih bisa mendengarkan suara-suara mobil atau suara-suara lain yang bisa Ananda dengarkan pada gang sempit tersebut. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai penerapan sifat interferensi. Interferensi ini memiliki contoh yaitu
terjadinya gaung atau sebagian bunyi yang dipantulkan bersamaan dengan bunyi aslinya. Itu biasanya terjadi di tempat-tempat yang kosong seperti itu. Selanjutnya, dan sifat terakhir yaitu polarisasi. Di sini Ibu akan menjelaskan penerapannya, yaitu filter pada fotografi, kacamata 3 dimensi, pertunjukan film 3 dimensi, dan kaca mobil. Untuk tahapan terakhir, mungkin Ibu akan memberikan satu contoh soal pada Ananda yang bisa dilihat di slide. Nah, pada contoh soal ini, cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan indeks bias air 4/3, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, Ananda harus menyelesaikan atau menentukan apa-apa saja yang diketahui terlebih dahulu. Sudah jelas di soal, maka yang diketahui adalah C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan indeks bias air atau N air adalah 4/3. Sebagaimana ditanya, yaitu cepat rambat cahaya di air. Terdapat rumus N air sama dengan C per V air. Nah, di sana kita bisa memecah rumus tersebut sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal. Nah, yang seperti ditanyakan pada soal, yaitu V air, maka V air sama dengan C per N air, yang dimana kita mendapatkan hasilnya V air yaitu 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa hasil dari cepat rambat cahaya di dalam air adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Mungkin dengan adanya contoh soal ini menandakan akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan semoga Anda bisa mengerti pelajaran yang Ibu jelaskan, serta dapat memahami pelajaran dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin dipertanyakan, bisa dipertanyakan pada sesi diskusi selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.